Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa nu'minu bihi wa natawakkalu alaihi wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh alladzi la nabiyya la rasula ba'dah. Wa sallallahu ta'ala ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi wa sallama tasliman katsira. Amma ba'du. Jemaah sekalian yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, tak henti-hentinya kita bersyukur kepada Allah, sebagaimana Allah taala juga tak pernah berhenti mengaruniakan nikmatnya kepada kita. Sebetulnya tidak ada nikmat kecil, semua nikmat adalah besar, karena nikmat itu adalah tergantung siapa yang memberinya. Kalau kita ini diberinya oleh yang maha besar, berarti nikmat itu adalah besar. Sekecil apapun nikmat itu, tidak ada yang bisa menciptakan. Ya, karena menciptakan nikmat itu hanya Allah Subhanahu wa taala. Sehebat apapun tempat tidur kita, alas tidur kita, yang paling mahal harganya, kasurnya yang paling empuk, hanya tempat tidurlah yang bisa kita beli, tapi nikmatnya tidur ini tidak bisa dibeli. Karena nikmatnya tidur ini dari Allah Subhanahu wa taala. Kalau Allah kasih nikmat tidur, tukang beca di atas beca pun bisa nyenyak tidurnya. Padahal kakinya teh ngeringkuk, katanya teu ngelonjor jadi beca. Tibra we. Tapi kalau Allah tidak kasih nikmat tidur, di atas kasur yang empuk, di atas hotel berbintang 5 pun dia tidak bisa tidur. Jangankan merasakan nikmatnya tidur, tidurnya aja nggak bisa. Sampai dia harus minum obat tidur, karena dia nggak bisa tidur. Sehebat apapun makanan yang kita bisa beli, semewah apapun makanan yang kita bisa beli, mahal harganya. Kata orang sih makanan super, paling enak di dunia. Kita hanya bisa membelinya aja, tapi nikmatnya makan itu tidak bisa dibeli. Nikmatnya makan itu Allah Ta'ala yang beri. Sehingga kalau Allah Ta'ala cabut kenikmatan makan, jangankan kita menikmati makanan, makanannya saja nggak boleh dimakan. Bisa beli tapi nggak bisa makan. Bisa beli tapi nggak bisa makan. Mau makan daging, kata dokter, ingat Pak, kolesterolnya tinggi. Mau makan sayur-sayuran hijau, engkol, kacang-kacangan, kata dokter, ingat Pak, asam uratnya tinggi, nggak jadi makan. Mau makan yang asin-asin, kata dokter, ingat Pak, tensi tinggi, tensi. Jadi hanya bisa beli aja, nggak bisa makan. Belinya sih bisa, tapi makannya, jangankan menikmati, makannya aja nggak boleh. Artinya nikmat makan itu bukan kita yang ngatur, tapi Allah Ta'ala. Tidur, nikmat tidur itu Allah yang kasih, nikmat makan Allah yang kasih. Karena itu kita diperintahkan untuk bersyukur agar kita ditambah nikmatnya oleh Allah Ta'ala. Kita juga harus bersyukur atas nikmat ibadah ini. Kita bisa ibadah ini bukan karena kita hebat, bukan karena kita kuat, bukan karena kita mampu, bukan karena kita pandai, bukan. Tapi karena Allah Ta'ala memberikan taufik hidayah kepada kita. Kalau kita syukuri nikmat taufik hidayah ini, Allah akan tambahkan taufiknya. Sekecil apapun amal tidak bisa dilakukan tanpa taufik Allah. Itulah makna dari ucapan kita, la haula wa la quwata illa billah. La haula bi ta'atillahi illa bitaufikillah. Tidak ada daya untuk mentaati perintah Allah kecuali dengan taufik Allah.
wala quwata litarki ma'asihi, dan tidak ada kekuatan untuk meninggalkan larangan Allah, meninggalkan maksiatnya kepada Allah, illa bi'ismatillah, kecuali dengan penjagaan Allah. Jadi kita bisa taat ini karena diberi taufik Allah, kita bisa ninggalin maksiat itu karena dijaga Allah. Maka syukuri nikmat taufik ini agar taufiknya ditambah oleh Allah. Salawat dan salam semoga selalu tercurah kepada baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, pada keluarganya, para sahabatnya, para tabi'in, para tabi'ut tabi'in. Mudah-mudahan salawat dan salam yang selalu kita kirimkan kepada beliau, kelak Allah Ta'ala memperkenankan beliau untuk memberikan syafaatnya kepada kita di yaumul qiyamah. Hadirin rahimakumullah, pagi hari ini kita akan membahas bab Ats-Tsunai, bab yang kedua dari kitab Nashaihul Ibad. Di dalam bab kedua ini terdapat 30 pelajaran, yang mana berisi 4 buah hadis Nabi, sisanya adalah athar para sahabat dan para tabi'in. Makalah yang pertama dari kitab Al-Munabihat yang berisi 2 pesan. Bismillahirrahmanirrahim. Ruya 'anin Nabi sallallahu alaihi wasallam annahu qala khaslatani la syai'a afdalu minhuma al-imanu billah wan naf'u lil muslimin bil maqal au bil jah au bil mal au bil badan. Kata baginda Nabi, ada 2 perkara yang tidak ada sesuatu yang lebih utama dari keduanya ini. Berarti 2 perkara ini paling utama, sangat utama. Yang pertama adalah al-imanu billah, beriman kepada Allah. Yang kedua, wan naf'u lil muslimin, memberikan manfaat kepada orang-orang Islam. Kita tahu iman adalah pangkal dari segala amal kebaikan. Tanpa iman, kebaikan apapun tidak akan diterima oleh Allah. Syaratnya amal kita ini diterima Allah adalah didasari dengan keimanan kepada Allah. Allah Ta'ala berfirman dalam Al-Quran, man amila salihan min dzakarin aw untha wa huwa mu'min falanuhyiyannahu hayatan thayyibah walanajziyanahum ajrahum bi ahsani ma kanu ya'malun. Siapa yang beramal soleh, baik laki-laki ataupun perempuan, wa huwa mu'min, dan didasari dengan iman, dan dia orang beriman, maka Allah akan memberikan kepadanya, pasti akan memberikan kepadanya kehidupan yang baik, dan akan membalas apa yang telah dilakukannya dengan yang lebih baik lagi. Maka beruntunglah orang yang diberi iman oleh Allah Ta'ala. Jadi iman ini murni pemberian Allah, Pak. Dalam salah satu ayatnya Allah Ta'ala berfirman, andai kata malaikat turun nih, kita lihat malaikat misalnya, kemudian orang mati dibangkitkan lagi oleh Allah Ta'ala dari kuburnya sehingga bergentayangan, kita bisa lihat, kita bisa jumpa dengan mereka bisa cerita apa yang sudah dialami di alam kubur. Malaikat turun, orang-orang yang dikubur bangkit menceritakan kepada kita apa yang sudah dialami. Niscaya kita tidak akan beriman, tidak akan percaya kecuali dengan pemberian Allah Ta'ala, kecuali atas kehendak Allah. Jadi walaupun malaikat turun, orang-orang dari kubur bangkit menceritakan kepada kita tentang ahwal kematian, tentang ahwal alam kubur, kata Allah Ta'ala, tidak akan beriman kamu kecuali Allah berikan keimanan. Jadi jelas kita ini beriman karena anugerah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kita lahir dalam keadaan mukmin, dalam keadaan muslim, dari kalangan keluarga Islam. Padahal Allah Ta'ala kuasa menciptakan kita mungkin di zaman Fir'aun, atau di zaman Namrud, atau di zaman Abu Jahal, atau di zaman Qarun.
Allah lahirkan kita ini di alam dunia di zaman sekarang, di zaman umat baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dan satu orang beriman ini lebih berharga daripada alam dunia dan seluruh isinya. Satu orang yang beriman. Allah Ta'ala baginda Nabi bersabda, tidak akan terjadi kiamat selama masih ada orang yang mengucapkan di dunia Allah Ta'ala ilaha illallah. Tidak akan dikiamatkan alam dunia ini selama masih ada orang yang mengucapkan la ilallah atau mengucapkan Allah Allah. Artinya keberadaan orang beriman, satu orang beriman ini bisa menjadikan sebab tertundanya kiamat. Kalau sudah tidak ada satu orang pun yang mengucapkan la ilaha illallah, barulah dunia ini akan dikiamatkan. Betapa berharganya satu orang yang beriman sehingga keberadaannya bisa menunda terjadinya kiamat. Karena kiamat itu akan terjadi di saat tidak ada satupun orang yang beriman kepada Allah. La taqumu sa'atu illa ala syirarin nas. Baginda bersabda, tidak akan terjadi kiamat kecuali ketika itu orang-orang adalah tindakannya yang paling jahat. Syirarin nas. Manusia-manusia paling jahat. Artinya orang-orang mukmin sudah diwafatkan terlebih dahulu oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka bersyukur kita kepada Allah telah dikaruniai sesuatu yang paling berharga, yaitu iman. Dengan mudah lisan kita mengucapkan dua kalimat syahadat, mengucapkan la ilaha illallah. Padahal lidah kita dibanding dengan lidah Abu Jahal, Pak, itu masih pasihan keneh lisannya Abu Jahal. Ya orang Arab bagaimana nggak pasih? Ngertinya kita terhadap kalimat la ilaha illallah masih ngerti kene Abu Jahal. Tiap hari lihat Rasulullah, tapi Allah enggak kasih iman kepada Abu Jahal. Taruhlah kalau Abu Jahal ini yang karena dia musuh Allah gitu ya, dan juga musuh baginda Nabi. Ini paman beliau sendiri Abu Thalib juga tidak dikasih iman oleh Allah Subhanahu wa taala. Padahal begitu sayang, begitu cintanya Abu Thalib ini kepada baginda Nabi. Sampai-sampai ketika sakit parah menjelang kematiannya, baginda Rasul masuk menemui pamannya. Di situ ada Abu Jahal, lalu ada pembesar-pembesar tokoh-tokoh Quraisy. Lalu baginda mengajak ini untuk kali yang terakhir, mengajak pamannya untuk mengucapkan dua kalimat syahadat. Wahai pamanku, ucapkanlah la ilaha illallah, agar aku bisa menjadi saksi nanti di hari kiamat. Itu kemudian dibisikkan kepada baginda Nabi, tapi bisikannya terdengar juga oleh orang-orang Quraisy. Seandainya aku tidak malu kepada kawan-kawanku, ini kata Abu Thalib, aku akan ucapkan apa yang kamu perintahkan itu padaku, walaupun hanya untuk menyenangkan hatimu saja. Hanya untuk menyenangkan hati Rasulullah, bukan tujuannya untuk masuk Islam. Tapi itu pun tidak diucapkan, walaupun hanya untuk menyenangkan hati Rasulullah tidak diucapkan. Artinya betapa iman ini Allah Ta'ala kasih kepada siapapun yang dikehendaki Allah. Tadi sudah dikatakan kalau malaikat turun, orang-orang bangkit dari kubur, tidak akan beriman kita ini kecuali kita dikehendaki oleh Allah Ta'ala menjadi orang beriman. Maka berbahagialah kita, Allah Ta'ala pilih telah menjadi orang-orang beriman, mengenal Allah, mengenal perintah-perintah Allah, mengenal syahadat, mengenal baginda Rasul, mengenal kitab-kitab Allah, mengenal para malaikat, mengenal hari akhirat. Ini anugerah yang paling besar. Dan kita berharap iman kita ini tidak lepas di perjalanan, tidak copot di tengah jalan. Kita berharap iman kita terbawa sampai kita meninggal dunia. Karena kalau orang beriman juga nggak ada guna kalau di tengah jalan copot imannya. Sebelum mati imannya lepas, naudzubillah. Sehingga mati dalam keadaan tidak beriman. Yang kedua, wan naf'u lil muslimin, memberi manfaat kepada orang-orang Islam.
bil maqal dengan perkataan, memberi manfaatnya itu dengan perkataan. Perkataannya itu menjadi solusi, menjadi kemanfaatan bagi manusia. Karena ada orang perkataannya itu jadi mudarat gitu. Ngomong sakata tapi mudarat. Ada orang yang perkataannya jadi manfaat bagi orang lain. Walaupun hanya satu kata. Au bil jah, atau dengan kekuasaan, dengan pangkat, dengan jabatan. Memberi manfaat kepada orang lain, pada orang Islam dengan jabatannya dia. Dia diangkat jadi pejabat, jadi pemimpin. Lalu dengan kepemimpinannya dia memberikan manfaat kepada orang lain, kepada orang-orang Islam. Au bil mal, atau dengan harta. Memberi manfaat pada orang lain dengan hartanya. Allah anugerahkan kepada kita harta kita bermanfaat bagi orang lain. Kita punya kendaraan, orang lain butuh mau ke rumah sakit, nggak ada mobil, dia nggak punya mobil, mau ngerental nggak punya uang, tuh ada mobil saya, mangga ada nggak? Kan masih dijajabkan ke orang. Bermanfaat harta kita untuk orang lain. Au bil badan, atau dengan tenaga, dengan badan, dengan fisik kita. Uang kita nggak punya, jabatan kita nggak punya, tapi kita punya tenaga, punya kekuatan fisik. Kita bantu, kita tolong orang-orang Islam agar mereka mendapatkan manfaat dari keberadaan kita. Jangan sampai keberadaan kita ini membuat mudarat orang lain. Naudzubillah. Baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Man asbaha la yanwi dzulma ala ahadin, ghufira lahu ma jana. Wa man asbaha yanwi nusratal mazlum wa qada'i hajatil muslim kanat lahu ka ajri hajatin mabruratin." Man asbaha, siapa yang berada pada pagi hari, la yanwi dzulma ala ahadin, yang mana ketika dia berada di pagi hari tidak ada sedikit pun niat di dalam hatinya untuk memberikan mudarat kepada orang Islam, kepada seseorang. Berada di pagi hari tidak punya niat dolim kepada orang lain. Ghufira lahu ma jana, niscaya Allah Ta'ala mengampuni. Ghufira lahu, maka diampunilah dosanya orang itu. Ma jana, apa yang telah dia lakukan. Diampuni dosanya yang telah dia lakukan. Orang berada di pagi hari tidak ada niat zalim kepada orang lain, maka diampuni dosa yang sudah dia lakukan. Walaupun ia tidak istighfar, diampuni. Wa man asbaha yanwi nusratal madlumi wa qada'a hajatihi hajatil muslimi, dan barang siapa yang berada di pagi hari dia berniat menolong orang yang dizalimi, menolong orang yang teraniaya, wa qada'a hajatil muslimi, dan menunaikan hajat seorang muslim, kebutuhan seorang muslim, kanat lahu ka ajri hajatin mabruratin, maka baginya pahala seperti pahala haji dan umroh, pahala haji yang mabrur. Kalau ingin dapat pahala haji mabrur, bukan berarti nggak perlu haji gitu ya. Kalau udah mampu wajib haji tetap. Pagi hari jangan ada niat zalim pada orang lain. Pagi hari punya niat untuk nolong orang lain dan niat memenuhi kebutuhan orang lain. Maka dua perkara ini itu mendapatkan pahala seperti pahala haji yang mabrur. Wa qala alaihi salatu wassalam, baginda sallallahu alaihi wasallam juga bersabda, ahabbul ibadi ilallahi ta'ala anfa'un nasi linnasi wa afdalul a'mali idkhalus sururi ala qalbil mu'min
yatrudu anhu ju'an aw yakshifu anhu karban aw yaqdi lahu dainan. Hamba-hamba Allah yang paling dicintai Allah adalah orang yang memberi manfaat atau paling bermanfaat keberadaannya bagi orang lain. Orang yang keberadaannya paling bermanfaat bagi orang lain. Jadi kehadirannya teh berfaedah. Lain kehadirannya teh ngariweuhkeun. Mun aya eta mah riweuh. Eta kehadirannya ngariweuhkeun. Tapi kehadirannya itu membuat orang lain jadi terbantu, jadi nyaman, jadi senang. Itu orang yang paling dicintai Allah. Dan amal paling utama adalah menggembirakan hati seorang mukmin. Menghilangkan kelaparannya. Kalau dia lapar berarti diajak makan, ditraktir. Siapa yang gak senang diajak makan, walaupun kita suka makan tiap hari. Gak pernah ada orang, ngapain kamu ngajak makan saya juga makan tiap hari kok. Gak pernah ada yang gitu. Senang aja kalau ditraktir makan, walaupun kita tiap hari makan, gak kekurangan. Apalagi kalau kita lapar. Au yakshifu anhu karban, atau menghilangkan kesusahannya, menghilangkan kesusahan orang itu. Au yaqdi lahu dainan, atau menunaikan, melunaskan utangnya. Wah, siapa yang gak senang kalau utangnya dilunasin? Utang yang ratusan triliun aja dilunasin. Oh, senang banget. Yang 1000 aja dibayarin senang. Melunaskan utangnya. Apalagi kalau orang yang enggak mampu melunasi utang, kita lunasin. Kalau punya, gitu ya. Kalau enggak punya jangan maksa. Wa khaslatani la syai'a akhbathu anjasu minhuma asyirku billah wadhuru bil muslimin. Dan dua perkara yang tidak ada sesuatu yang paling buruk. Kalau di sini tafsirannya paling najis, paling buruk daripada keduanya, yaitu asyirku billah, menyekutukan Allah, wadhuru bil muslimin, dan memudarati, membahayakan orang-orang Islam. Jadi dua perkara yang paling disukai Allah, paling utama, yaitu beriman kepada Allah dan memberi manfaat kepada orang-orang Islam. Dua perkara yang paling buruk, yaitu syirik kepada Allah dan memudaratkan atau membahayakan terhadap orang-orang Islam. Fi abadanihim, dengan badannya, wa au amwalihim, atau hartanya. Fa inna jami'a awamirillahi ta'ala tarji'u ila khaslataini at-ta'zimi lillahi ta'ala wasyafaqati li khalqihi. Karena sesungguhnya semua perkara atau semua perintah-perintah Allah Ta'ala itu kembali kepada dua perkara, yaitu mengagungkan Allah dan mencintai makhluk-makhluknya. Semua amalan yang kita lakukan ini kembalinya kepada dua itu, adalah untuk mengagungkan Allah dan mencintai makhluk-makhluknya. Seperti mana firman Allah Subhanahu wa taala, aqimus sholata wa atuz zakata. Dirikanlah salat ini untuk mengagungkan Allah, untuk mengingat Allah, mengagungkan Allah, membesarkan Allah. Wa atuz zakata, dan tunaikanlah zakat ini untuk dalam rangka mencintai sesama manusia, mencintai orang-orang Islam. Itu wa atuz zakata digandengkan dengan wa aqimus shalah. Wa aqimus shalah untuk mengagungkan Allah, wa atuz zakah untuk mencintai makhluk-makhluk Allah. Seperti mana juga firman-Nya, anishkurli wali walidaika, bersyukurlah kepadaku, kata Allah, wali walidaika, dan kepada kedua orang tuamu. Bersyukur kepada Allah ini untuk mengagungkan Allah, karena Allah yang beri nikmat pada kita,
berterima kasih kepada kedua orang tua kita, karena orang tua kita yang menjadi penyebab kehadiran kita ke alam dunia ini. Waruya an Ausil al-Qarni annahu qala marartu fi ba'di siyahati birahibin faqultu ya rahib ma awalu darajatin yarqaha al-muridu qala raddu zalimi wa khifatu dhahri minat taba'ati fa innahu la yas'udul lil 'abdi amalun wa alaihi taba'atun aw madlamatun. Diriwayatkan dari Uwais Al-Qarni, mohon maaf tadi salah baca. Diriwayatkan dari Uwais Al-Qarni, ini seorang tabi'in yang hidup pada zaman Rasulullah. Dia berkata, aku bertemu dengan seorang rahib dalam salah satu pengembaraanku. Dalam sebagian pengembaraanku, aku bertemu dengan seorang rahib. Rahib ini ulamanya Nasrani, pendeta Nasrani. Lalu aku katakan kepada rahib itu, ini pendeta yang bukan kayak pendeta sekarang nih, rahib dahulu ini ya. Wahai rahib, apa derajat pertama atau tingkatan pertama yang engkau naiki? Apa tingkatan pertama yang dinaiki oleh seseorang yang ingin dekat dengan Allah? Lalu rahib itu berkata, raddul madzalimi, menolak kezaliman, wa khifatu dhahri minat taba'at, dan menyembunyikan lahiriah dari berbuat zalim. Karena seseorang tidak akan naik kepada Allah Subhanahu wa taala, tidak akan sampai derajat yang tinggi kepada Allah, mendekatkan diri pada Allah, kalau dia ini masih mengikuti kezaliman dirinya. Masih mengikuti kezaliman dirinya. Hadirin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, jadi dua perkara ini yang paling utama adalah iman kepada Allah dan juga memberi manfaat kepada orang-orang Islam. Sementara dua perkara yang paling buruk adalah syirik kepada Allah, menyekutukan Allah, dan memudaratkan orang-orang Islam. Oleh karena itu, hendaklah dua perkara itu kita jaga. Jangan sampai iman kita ini terlepas. Kalau keberadaan iman kita ini, kata baginda Nabi, al-imanu yazidu wa yanqusu. Kadang bertambah, kadang berkurang. Itu iman umat akhir zaman. Kadang naik, kadang turun. Kadang semangat beramal, ada indikasinya amal, iman itu amal. Da iman nama dekat tingali. Iman itu dalam hati letaknya, enggak kelihatan. Kelihatannya iman itu dalam perilaku. Sehingga kata Allah Ta'ala, kata baginda Nabi, idza ra'aitum rajula ya'tadul masajid fashhadu lahu bil iman. Kalau engkau lihat seorang laki-laki pulang pergi ke masjid, duhur ke masjid, asar ke masjid, maghrib ke masjid, isya ke masjid, subuh ke masjid, pulang anting we ke masjid, fashhadu lahu bil iman, maka saksikan kalau ini orang beriman, orang yang imannya kuat. Jadi indikasinya salah satunya adalah memakmurkan masjid itu. Innama ya'muru masajidallah. Kalau imannya sendiri nggak kelihatan, tapi bisa dilihat ini orang rajin ke masjid, oh berarti dia ini orang beriman. Nah, jangan sampai iman kita ini menjadi luntur. Iman itu menjadi luntur, kata baginda Nabi, seperti pakaian yang terus dipakai, maka lama-lama luntur, warnanya luntur, lusuh, jadi kusam lama-lama. Maka hendaklah kita senantiasa memperbaharuinya dengan seringkali kita mengucapkan la ilaha illallah dan juga menyampaikan perkara-perkara yang baik kepada manusia.
dan memberi manfaat kepada orang-orang Islam tadi dengan harta, dengan tenaga, dengan kekuasaan, dengan jabatan, dengan pikiran ataupun dengan perkataan. Karena boleh jadi seseorang dengan pikirannya juga itu bisa menjadi solusi, idenya itu bisa menjadi solusi bagi orang lain. Yang paling buruk di sisi Allah adalah syirik dan kezaliman, memberikan mudarat kepada orang lain. Dan tadi dalam perkataan Sayyidina Uwais Al-Qarni, dia bertanya kepada seorang rahib, apa derajat pertama yang dinaiki oleh seorang al-murid? Murid itu orang yang menginginkan akhirat, orang yang ingin dekat dengan Allah, itu namanya murid. Kalau sekarang murid itu jadi siswa. Al-muridu di bahasa Arab murid teh. Kata Uwais Al-Qarni, raddul zalim, menolak kezaliman dan juga tidak menzahirkan atau tidak membuat heboh terhadap orang lain, atau tidak membuat riweuh terhadap orang-orang lain. Jadi keberadaannya teu ngariweuhkeun batur. Imam Syafi'i kalau pernah jatuh itunya cambuk kudanya. Padahal di bawahnya itu ada muridnya, tapi dia turun, dia sendiri ambil sendiri. Pernah kancing bajunya lepas, mau dijahitin sama muridnya, sama anak buahnya, tapi nggak mau, tapi dipaksa dijahitin. Setelah beres jahit dikasih bayar, nih bayarannya, karena dia tidak mau ada jasa orang lain kepada dia. Jadi hidupnya tuh nggak mau ngariweukeun orang, Baginda Rasul juga terkadang ngejahit bajunya sendiri yang sobek, padahal punya istri, ya tetap aja jahit sendiri. Itu hidup tuh nggak ngariweuhkeun orang. Yang bisa dilakukan oleh sendiri, ya lakukan sendiri. Jangan apa-apa yang bisa dilakukan sendiri, lakukan sendiri. Orang yang bisa begitu, kata baginda Nabi, orang yang dicintai Allah, orang yang paling utama hidupnya. Kemudian ini masih ada waktu sampai jam berapa ya? 5:30 sampai 5:30. Wal maqalatu tsaniyah, maqalah yang kedua. Qala Nabi alaihi salatu wasalam, alaikum bimujalasatil ulama wastima'i kalamil hukama. Kalau tadi itu sabda Nabi ya, yang maqalah pertama. Maqalah kedua ini juga masih sabda Nabi. Hendaklah kalian bergaul atau duduk dengan para ulama. Di sini tafsirkannya al ulama'il amilin, ulama yang mengamalkan ilmunya. Soalnya ada juga ulama yang segudang aja numpuk ilmunya tapi amalnya nggak ada. Hendaklah engkau duduk bersama ulama yang mengamalkan ilmunya, wastima'i kalamil hukama, dan mendengarkan, memperhatikan perkataannya orang-orang ahli hikmah. Apa ahli hikmah itu? Tadi ulama yang mengamalkan ilmunya, orang yang mengenal Allah Subhanahu wa taala. Orang yang antara ucapan dan perbuatannya itu klop, tepat. Itu hikmah. Hikmah itu ada yang mengatakan meletakkan suatu pada tempatnya, itu hikmah. Ada yang mengatakan hikmah itu ya sunnah, itu hikmah. Hikmah itu
antara ucapan dan perbuatan pas, nah itu hikmah namanya. Ngomong kieu nya perbuatannya juga begitu, sama begitu dengan apa yang diucapkan. Tapi kalau orang ngomongnya begini tapi perbuatannya lain, itu berarti dia enggak hikmah, enggak punya hikmah. Gampangnya mah hikmah teh gini, jadi kalau dia kata-katanya itu selalu menyenangkan orang lain. Saya pernah cerita ada seorang raja mimpi giginya tanggal semua. Giginya tanggal semua. Tinggal satu yang enggak tanggal. Maka dikumpulkanlah para pentakbir mimpi, para pentakwil mimpi, dikumpulkan, diundang ke istana. Tanya satu-satu. Jawabannya apa? Aduh, raja ini bahaya. Bahaya. Jawaban bahaya itu menyenangkan nggak bagi raja? Enggak, itu tidak senang raja. Bahaya ini raja. Raja akan ditimpa musibah besar, akan ditinggal mati oleh keluarga raja semuanya. Jadi keluarga raja akan mati. Raja nggak senang, dimarahin. Ada yang satu lagi, wah ini bencana besar raja. Ini tadi bahaya, ini bencana besar. Raja nggak senang. Semua yang ditanya begitu jawabannya, nggak mengenakan semua. Maka akhirnya tanya pada satu orang lagi, tinggal satu orang, yang ini dia jawabannya hikmah. Apa jawabannya? Wahai raja, ini raja akan dianugerahi nikmat yang paling besar. Sesuatu yang diidam-idamkan oleh seluruh manusia. Wah, raja jadi senang kan? Senang. Tadi mah udah disusahin tuh sama orang-orang. Bahaya semua, musibah semua, bencana. Ini jawabannya, saya akan mendapatkan anugerah yang paling besar yang diidam-idamkan oleh manusia. Apa itu? Raja akan dikaruniai umur panjang. Bukankah umur panjang itu yang diidam-idamkan oleh manusia? Iya. Nah, raja ini akan dikasih oleh Allah Ta'ala. Sehingga walaupun keluarga raja semuanya udah mati, raja masih tetap hidup. Sehingga walaupun keluarga raja semuanya udah mati, raja masih tetap hidup karena dikaruniai umur panjang. Kira-kira ini jawabannya sama nggak dengan yang tadi? Intinya sama nggak dengan jawaban orang-orang yang sebelumnya? Sama, bahwa raja akan ditinggal mati. Raja akan ditinggal mati. Jawabannya sama, seperti intinya itu jawabannya sama. Cuma yang lain mah yang nggak hikmah, ini jawabannya hikmah. Jadi jawabannya itu tepat tapi nggak menyakiti. Orang kalau sakit bisul jangan disuntik bisulnya gitu. Disuntiknya tetap aja di sini, bisulnya mau di wajah kayak mau di perut, tetap aja disuntiknya mah pinggangnya di sini, biritnya ya. Ulah borok disuntik borok, nah atunya guguru boga. Itu hikmah namanya. Hikmah itu tepat antara ucapan dan perbuatan. Fa innallaha ta'ala yuhyil qalbal mayyita binuril hikmati ilmin nafi. Karena Allah Ta'ala itu akan menghidupkan hati-hati yang mati dengan cahaya hikmah, itu ilmu yang bermanfaat. Kama yuhyil ardal mayyitata bima'il matari, seperti mana Allah menghidupkan tanah yang mati, tanah yang kering kerontang dengan siraman air hujan. Kering lama kemarau. Begitu turun hujan brung rumput tara rumbu geus kering asal geus karoneng geus caroklatnya, ketika turun hujan menjadi hararejo deui. Itu Allah Ta'ala menghidupkan hati orang beriman dengan cahaya hikmah ilmunya para ulama. Itu seperti Allah menghidupkan tanah yang kerontang dengan siraman air hujan. Dalam riwayat Imam Tabrani dari Abu Hanifah rahimahumullah, jalisul kubara wasailul ulama wa khalitul hukama. Duduklah engkau dengan para pembesar, dengan para tokoh, bertanyalah kalian kepada para ulama, dan bergaulah dengan orang-orang ahli hikmah. Ahli hikmah teh orang ulama yang mengamalkan ilmunya, itu hikmah. Dalam ayat lain, jalisil ulama wa sahibil hukama wa khalitil kubara. Duduklah dengan para ulama, berkawanlah dengan ahli hikmah, dan bergaulah dengan orang-orang tokoh-tokoh besar. Karena ulama itu terbagi kepada 3. Orang-orang alim yang alim dengan hukum-hukum Allah, paham dengan hukum-hukum Allah, itu ashabul fatwa, orang-orang yang bisa memberikan fatwa. Kemudian ulama yang mengenal Allah, orang yang dekat dengan Allah.
Dia dalam hal fikih tidak begitu mahir, tapi dia orangnya dekat dengan Allah, dengan ibadahnya, dengan zikirnya dan amal-amal lainnya. Itulah yang dikatakan dengan hukama, ahli-ahli hikmah. Kalau bertanya fikih, tanyanya kepada ulama. Kalau kita ingin dekat dengan Allah, dekat dengan ahli hikmah. Fa fi mudakhalatihim tadhhabu lil akhlaqi tadhibul akhlaq. Karena berdekatan dengan mereka, dengan para ahli hikmah ini akan mendidik akhlak kita. Karena hatinya itu dipenuhi dengan ma'rifatullah dan batinnya dipenuhi dengan cahaya Allah. Kemudian al ulama'u bil qismaini. Ulama juga terbagi kepada dua. Wahumul kubara, itu ulama yang merupakan tokoh-tokoh para ulama. Kemudian ulama yang pertama tadi kubaro, ya kubaro itu ulama yang dia merupakan tokohnya para ulama. Itu termasuk ulama yang dia menjadi pemimpin. Berkata Sahrawardi bahwasanya ia pada sebagian Masjid Khaib di Mina, dia ini bertemu dengan seseorang, kemudian orang itu berkata, baginda Rasulullah SAW bersabda, dia menyampaikan sabda Nabi, sayati zamanun ala ummati, akan tiba suatu masa pada umatku, di mana umatku pada waktu itu, pada masa itu mereka lari dari para ulama dan para fuqaha. Kalau ulama itu, kalau fuqaha itu ahli fikih ya, karena tidak setiap ulama itu ahli fikih. Maka karena mereka lari dari para ulama dan fuqaha, Allah Ta'ala akan menimpakan 3 macam bencana kepada mereka. Yang pertama, Allah akan mengangkat atau menghilangkan keberkahan dari usahanya. Allah akan menghilangkan keberkahan usahanya. Yang kedua, Allah Ta'ala akan mengirim kepada mereka pemimpin penguasa yang zalim. Penguasa yang zalim. Yang ketiga, Allah Subhanahu wa Ta'ala, mereka akan keluar dari dunia, maksudnya mati, tanpa membawa iman. Jadi jangan dianggap remeh Pak kita menjauhi ulama. Nanti kata baginda Nabi, di akhir zaman tiba suatu masa di mana umatku akan lari dari para ulama, para fuqaha. Tidak menggubris lagi perkataan para ulama. Tidak mau mengikuti lagi perkataan fatwa-fatwa para ulama. Maka Allah Ta'ala menimpakan kepada mereka 3 bencana. Pertama, dihilangkan keberkahan usahanya, akan diberikan pemimpin yang zalim, dan akan mati tanpa membawa iman. Nauzubillah tsumma nauzubillah. Demikian hadirin rahimakumullah, mohon maaf atas segala kekurangan. Terima kasih atas segala perhatian. Yang benar datangnya dari Allah, yang salah dan keliru itu dari kebodohan saya. Kita akhiri dengan doa kafarah majelis. Subhanakallahumma bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.